Haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah hai hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani rumah Tuhan di pelataran rumah Allah. Maka pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani tertulis nomor 19 ayat 1 sampai 2. Kitab Mazmur pasal 19 mulai dari ayat 2 sampai dengan 15. Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai dengan 15 kita akan baca secara bergantian, dan ayat yang terakhir kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya, dan dalam Tauratnya untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar sampai ke ujung. Tetapi firman mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan, yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang berlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar sama-sama. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Gloria Patri. Hallelujah.
percaya di seluruh dunia dan sepanjang abad. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dalam kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Magdala Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta kita pada minggu ini. Shalom. Gembala Sidang dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dengan kebaktian hari Minggu 18 Oktober 2020. Juga selamat beribadah bagi jemaat yang beribadah di rumah dalam minggu yang ke-20 sudah Pentakosta. Majelis dan jemaat menyambut dengan sukacita kalian Bapak atau Ibu, saudara atau saudari, selamat datang dan selamat beribadah. Apabila di antara jemaat sekalian yang baru pertama kali sekali berbakti bersama kami di tempat ini, kami mohon kesediaan berdiri di tempat agar kami dapat mengenali saudara. Kebaktian umum. Kebaktian minggu depan hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 adalah minggu ke-21 sudah Pentakosta. Kebaktian diadakan 2 kali. Kebaktian umum pertama dimulai pukul 8 WIB dan kebaktian umum kedua dimulai pukul 10 WIB. Para pelayan ibadah dapat kita perhatikan dan baca pada warta kita masing-masing. Berikut ini adalah warta gereja kita. 1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan dalam beribadah di gereja dapat kita perhatikan pada warta kita masing-masing. Dan mari kita taati bersama. Kedua, berita anak lahir. Pada hari Jumat 16 Oktober 2020 telah lahir seorang anak laki-laki di tengah keluarga Bapak James Sianturi Boru Pandiangan di Rumah Sakit Harapan Mulia. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Gembala dan sidang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat dan Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, di dalam sosial jemaat dapat kita perhatikan pada waktu kita masing-masing. Keempat, katekisasi pernikahan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa saudari Dewi Manurung, anggota jemaat Dewi Pos Bahtera Balaraja, anak dari Bapak J. Manurung Boru Situmorang, dan saudara Riko Dolok Saribu, anggota jemaat HKBP Resort Cimanggis, anak dari Bapak S. Dolok Saribu dan Ibu S. Boru Manurung, akan mengikuti katekisasi pranikah di gereja kita. Kita doakan agar rencana pernikahan mereka dapat terlaksana dengan baik. Kelima, teknis sementara pembayaran janji iman jemaat untuk pembelian pastori dapat kita perhatikan pada warta kita masing-masing. Jemaat yang berulang tahun minggu ini, kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada 1. Bapak Henry Pangaribuan tanggal 12 Oktober. Kedua, Junika Okto Triana Panggabean tanggal 13 Oktober. 3. Vidro Otniel Simatupang tanggal 13 Oktober. 4. Bintang Rumondang Sinaga tanggal 13 Oktober. 5. Adia Octavia Tambunan tanggal 14 Oktober. 6. Ibu Linda Haro tanggal 16 Oktober. 7. Berlin Ofranto Manalu tanggal 17 Oktober. 8. Yongki Sabar Fernando Sialaga tanggal 18 Oktober. 9. KJ Indrayani Sinaga tanggal 18 Oktober. 10. Belisia Evelyn Nadia tanggal 18 Oktober. Biarlah Bapa di sorga senantiasa melimpahkan berkat-Nya, memberikan kesehatan dan panjang umur. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, untuk boleh memberkati kami pada saat ini. Kami menghadap Tuhan dengan kerendahan diri dan kerendahan hati kami, menunjukkan bahwa kami adalah manusia yang tidak berguna.
manusia yang selalu menyakiti dan mendukakan hati Tuhan. Dan pada saat ini kami mohon pengampunan ya Bapa. Dan pada saat ini juga hamba ingin berdoa bagi jemaat Tuhan yang telah memberikan berkat yang luar biasa dalam hidup mereka, berkat pertambahan usia. Hamba berdoa bagi Bapak Henry Pangaribuan, juga Dr. Triana Panggabean, Sidro Otniel Simatupa, Bintang Dumondang Sinaga, Adia Octavia Tampunan, Ibu Linda Haru, Berlin Ovanto Manalu, Yongki Sabar Fernando Sialaga, Kezia Indrayani Sinaga, Felicia Evelyn Nadia. Terima kasih Tuhan, dan biarlah seiring bertambahnya usia mereka, bertambah hikmat dan bertambah bijaksana, semakin dewasa iman kepercayaan mereka, dan semakin mereka mengasihi Tuhan di sepanjang hidup mereka. Apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka, kami mohon Tuhan kiranya menggenapinya dalam diri mereka. Ini doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selanjutnya warta kita, penerimaan persembahan pada ibadah Minggu tanggal 11 Oktober 2020 di GMI Firdaus Tigarasa, total Rp5.052.000. Dan untuk penerimaan persembahan pada ibadah Minggu tanggal 11 Oktober 2020 di pos Bahtera Balaraja, total Rp660.000. Demikianlah warta Jumat Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Topik-topik doa dan kegiatan di GMI Firdaus Tigarasa dapat kita lihat dalam warta Jemaat. Apabila terdapat kesalahan penulisan dalam warta Jemaat ini, mohon agar diberitahukan kepada majelis untuk diperbaiki. Dan mohon warta ini kita perhatikan agar kita mengetahui kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa syafaat. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa. Tuhan masih layakkan kami boleh hidup pada hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk boleh bernafas pada hari ini. Ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bertobat, meninggalkan segala kejahatan, kesalahan, bahkan perbuatan-perbuatan yang membuat Tuhan menangis dan berduka. Dan pada saat ini Bapa, dengan penuh kerendahan diri dan kerendahan hati kami mohon kepada Tuhan, Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami untuk kami boleh menaikkan doa-doa permohonan umat Tuhan, bangsa dan negara kami ke hadapan Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, hamba ingin berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, bangsa Republik Indonesia, dalam usaha bangsa ini untuk memulihkan perekonomian bangsa Indonesia dalam segala aspek. Engkau jelas dan detail mengetahui bagaimana seluruh negara yang ada di bumi ini terdampak secara perekonomian oleh karena pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu Bapa, hamba-Mu berdoa, kami berdoa bersatu hati untuk boleh Tuhan menghalaukan, menjauhkan dan menghilangkan virus corona yang ada di muka bumi ini, supaya perlahan demi perlahan perekonomian bangsa demi bangsa, bahkan secara khusus bangsa Indonesia dapat pulih kembali, dan setiap masyarakat boleh bekerja kembali, berusaha kembali, mencari kebutuhan dan keperluan hidup mereka. Bantu kami Bapa. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk pergumulan jemaat, bagi jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, khususnya di tengah pandemi virus corona ini. Begitu sulitnya, bahkan begitu susahnya untuk mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab doa umat Tuhan yang mencari pekerjaan tepat pada waktunya. Dan juga Tuhan, hamba-Mu juga ingin berdoa bagi ibu-ibu yang hamil, Ibu Pemar Paum, Ibu Jeha Simanjunta, Ibu Hasya Haan Gortampugol, Ibu Hasya Homing Borusilahi, dan Ibu El Tambah Boruguni. Berkati kandungan yang Tuhan berikan kepada mereka, agar setiap ibu-ibu ini dapat sehat, demikian juga bayi dalam kandungan mereka. Dan juga kami doakan supaya pada harinya nanti boleh terlahir dengan sempurna, tanpa cacat satu apapun. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Kami berdoa bagi keluarga EP Pangaribuan, keluarga F Sialakan, keluarga H Tambunan, keluarga H Siahat, keluarga K Simanjunta, keluarga D Simorangkir, dan keluarga H Siloho. Berkati mereka Bapa dalam pergumulan dan penantian mereka. Ajar mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi pada saat ini. Hamba juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan.
Hambamu berdoa bagi Opung Yongki Doli, orang tua laki-laki dari Bapak D, silakan. Hedi Meida Boru Pangaribuan, Opung Riki Pada, Opung Erikson Boru Barat, Ibu SR Pakpahat, Ibu J Manurung, Novia Sisilia Purba, Ibu P Siaha, Ibu RE Manurung, Bapak AS Yomi, dan Ibu Hasyomi Boru Silai. Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan. Tuhan memberkati obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, agar semakin sehat dan semakin pulih tubuh dan diri mereka, dan mereka boleh bebas melakukan segala aktivitas dan rutinitas mereka berikutnya. Dan pada saat ini juga Tuhan, Hambamu juga ingin berdoa bagi jemaat Tuhan yang bekerja di luar kota. Roger Putar-Putar, Bapak J Simamura, Bapak B Nenggola, Bapak B Nadia, Tony Panggabian, Gracela Matondang, dan Nia Agatha Sunupi. Dimanapun mereka berada dan apapun yang sedang mereka kerjakan di sepanjang hidup mereka, ketika mereka ingin melakukan pekerjaan profesi yang Tuhan percayakan kepada mereka, jagai mereka Bapa. Jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari orang-orang yang ingin mencelakai mereka, lindungi mereka Tuhan. Dan juga dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, mereka boleh berkunjung melihat keluarga mereka yang ada di Tiga Raksa ini. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang hendak menikah, Rina Mawarni Siombing dan Fernando Purba, Natalia Pakpahan dan Pranimo Tanitaur, Dewi Manurung dan Riko di Losaribu. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan ini yang mengambil keputusan untuk mereka boleh membentuk bahtera rumah tangga yang baru bersama dengan Tuhan. Dan pada saat ini mereka sedang melangsungkan pembinaan, konseling, katekisasi pranikah, memperlengkapi diri mereka untuk menjadi keluarga-keluarga yang mengandalkan Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam keluarga mereka nantinya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami bangsa Indonesia dalam mengusahakan vaksin COVID-19. Tuhan Yesus yang baik, kami mendengar dalam berita informasi bahwa dalam bulan November ini akan mulai dipasok vaksin ke bangsa kami. Tetapi yang diutamakan dulu adalah orang-orang yang garda terdepan. Dan Tuhan, kami mohon bila setiap proses-proses masuknya vaksin dari negara luar ke bangsa kami dapat dilancarkan. Dan juga kami berdoa buat vaksin yang sedang diproses juga oleh anak-anak bangsa Indonesia. Bila mereka berkonsentrasi, Tuhan berikan kesehatan, kepintaran, kecerdasan, untuk mereka juga boleh memproduksi vaksin buatan bangsa Indonesia sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan setiap doa permohonan kami ini, kami alaskan di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan bersiap-siap untuk melakukan persembahan kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita kepada Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dan nyanyian rohani Metodis nomor 106 ayat 1 sampai 3. Terima
dan kami merendahkan diri kami dan merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, dan kami memenuhi panggilan Tuhan untuk kami boleh memberikan persembahan syukur kami di dalam ibadah ini. Berkati umat-Mu Bapa dengan penuh ketulusan dan kerelaan hati, bahkan di tengah-tengah himpitan perekonomian yang dihadapi oleh umat Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang mampu menggerakkan hati kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena kami telah menyadari bahwa Allah hingga pada saat ini terus memberikan yang terbaik dan tersempurna di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Bapa dalam pekerjaan mereka, masa depan mereka, dalam setiap usaha mereka, dalam setiap jerih lelah mereka. Tuhan memberkati agar setiap apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Apapun yang mereka rencanakan dibuat Tuhan berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, hamba ingin berdoa bagi jemaat Tuhan yang memberikan persembahan persepuluhan. Hamba berdoa bagi keluarga Eva dan Guru Purba. Tuhan memberkati jemaat Tuhan ini ketika mereka memberikan persembahan persepuluhan mereka. Dan juga hamba ingin berdoa bagi jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan ucapan syukur. Hamba berdoa bagi Yoki Sawar Fernando Silaga, Kezia Indrayani Sinaga, keluarga RT Manurung Boru Simanjunta. Tuhan memberkati jemaat Tuhan ini yang telah memberikan persembahan syukur ini, dan juga berkati gereja Tuhan yang akan mengelolanya untuk pelayanan di gereja. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan dipersilakan dulu kembali. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Namun kita menyambut firman Tuhan dan menyanyikan lagu rohani kita nomor 179 ayat 1 sampai 2. Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, di tengah penyembahan kami kepada Tuhan, di tengah puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, pada saat ini kami akan datang mendengarkan firman-Mu. Sebab itu kuasai hati pikiran kami, kuasai tubuh jiwa dan roh kami, sehingga kami boleh mengalami jamahan Tuhan lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang hina dan kecil ini Tuhan sembunyikan di balik salib. Biarlah Roh-Mu yang berkuasa atas setiap perkataan-perkataan dari mulut bibir hamba-Mu ini menjadi perkataan kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini.
Terima kasih Bapa, segala kuasa jahat, kuasa kegelapan, kuasa-kuasa si iblis yang mencoba mengganggu, mencuri firman Tuhan pada saat ini. Kami bersatu hati, kami taking kuasanya di dalam nama Yesus. Inilah saat ini Bapa, kami boleh mendengar dengan baik. Dan sukacita kami ketika pulang dari tempat ini, kami boleh bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami, permohonan kami. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat persilakan dulu kembali. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Ada semangat. Saya percaya jemaat ini berdoa segarasa di tengah situasi dan kondisi pandemi corona ini, kita masih memiliki semangat hidup, semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk memuliakan Tuhan, bahkan semangat di dalam menjalani setiap kehidupan kita hari demi hari. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini tertulis dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat yang ke-46. Kita membaca firman Tuhan secara bergantian dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Saya membaca ayat 33, Bapak Ibu Saudara ayat 34, demikian seterusnya, dan di ayat 46 kita boleh baca bersama-sama. Di mana perikop di atas mengatakan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga dalam kebun itu. Kemudian dia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hari tiba musim petik, ia menyuruh hamba banyak pada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian orang itu menyuruh hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun melakukan sama seperti kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya, mereka berkata satu sama lain, ia adalah anak Bagus, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah ia akan menangkapnya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa yang atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa yang menimpa batu itu, ia akan bunuh. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Kita sama-sama, dan mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, yang boleh ikut bersama membaca firman Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Di ayat 43 mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada perikop yang kita baca ini merupakan
perumpamaan terakhir Tuhan Yesus sebelum Dia masuk ke dalam penderitaan. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah menggambarkan tentang kerajaan Allah, menggambarkan orang-orang yang ikut serta di dalam kerajaan Allah itu. Nah, pada saat ini kita mendengarkan bagaimana perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Saudaraku, kita melihat bagaimana seorang tuan tanah yang sebelum ia pergi ke negeri lain mempersiapkan dengan matang, mempersiapkan dengan mantap kebun anggurnya itu. Yang pertama dilakukannya adalah ia membuat pagar sekeliling kebun anggur itu. Hal ini dilakukan supaya ketika tidak ada hewan atau binatang buas yang akan bisa masuk ke kebun anggur itu. Dia juga menyediakan lubang tempat pemeras anggur. Ini berfungsi supaya ketika tiba masa panen anggur, maka proses anggur itu bisa langsung diproses pada lubang itu dan bisa menghasilkan anggur yang terbaik, bisa menghasilkan anggur yang berkualitas. Kemudian dia juga mendirikan menara jaga. Artinya bahwa ketika si pemilik kebun anggur ini mendirikan menara jaga, ini berfungsi untuk memantau atau mengawasi supaya ketika ada penyusup atau pencuri yang akan masuk ke kebun anggur itu bisa segera dicegah. Jadi sungguh-sungguh benar-benar kompleks sekali bagaimana persiapan kematangan yang telah dibuat oleh pemilik kebun anggur ini sebelum ia mencari penggarap-penggarap untuk bekerja di kebun anggurnya ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika semuanya sudah siap, semuanya telah matang, semuanya telah dipersiapkan dengan baik, maka pemilik kebun anggur itu pun berangkat ke negeri lain dan menyerahkan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Gambaran penggarap-penggarap adalah mereka yang tidak memiliki lahan milik sendiri. Penggarap-penggarap itu berarti adalah orang-orang yang mengharapkan ada tuan tanah yang menyewakan tanahnya. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, maka ketika tiba masa musim panen yang sebelumnya mungkin antara pemilik kebun anggur dan penggarap itu sudah melakukan perjanjian, sudah mengadakan kontrak, ketika nanti musim panen maka bagian saya harus saya ambil, bagian saya harus saya terima. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara melihat cerita perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, bagaimana seorang pemilik kebun anggur yang baik hati ini, yang sungguh-sungguh mulia hati ini, ingin mendapatkan apa yang menjadi bagiannya, ingin mendapatkan apa yang menjadi hasil panen dari kebun anggurnya. Tetapi yang terjadi adalah bukan hasil anggur yang baik, bukan keuntungan, bukan hasil panen, tetapi malah kerugian, bahkan akan kehilangan hamba-hamba, bahkan anaknya yang dikasihinya. Dalam Injil Lukas menyebutkan anak itu adalah anak kekasih hatinya. Tapi dalam Matius dijelaskan anakku saya. Tetapi di dalam Injil Lukas kita boleh baca nanti di Injil Lukas 20, anak kekasihku. Itu. Jadi ada hubungan yang begitu erat, begitu baik, atau anak satu-satunya pewaris dari harta atau kekayaan yang dimiliki oleh pemilik kebun anggur itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang telah dialami oleh si pemilik kebun anggur ini, apa yang telah dirasakan oleh si pemilik kebun anggur ini, ada sebuah pepatah mengatakan
air susu dibalas dengan air tuba. Peribahasa ini tepat sekali menggambarkan peristiwa yang dialami oleh tuan pemilik kebun anggur itu. Dia sudah memberikan yang terbaik. Si pemilik kebun anggur itu sudah menyediakan lahan, menyediakan mata pencarian, menyediakan sumber kehidupan bagi si penggarap-penggarap. Tetapi yang terjadi adalah penggarap-penggarap malah sebaliknya melakukan tindakan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba. Sudah dikasih hati malah minta jatuh. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada orang banyak, bahkan secara khusus orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Tetapi pada akhirnya habis sudah kesabaran tuan pemilik kebun anggur itu. Dia pun datang dengan membawa hukuman dan pembinasaan kepada penggarap-penggarap yang jahat itu, dan menyerahkan kebun anggurnya kepada penggarap yang lain yang menyerahkan hasil kebun anggurnya pada waktunya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksud dari perumpamaan itu. Hal itu terjadi dari masa ke masa, sebagaimana Tuhan Allah mengutus hamba-hambanya untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan, untuk menyuarakan tuntunan-tuntunan daripada ajaran firman Tuhan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang berdosa. Tetapi mereka malah sebaliknya, kasih Allah dibalas dengan pemberontakan, kasih Allah dibalas dengan penolakan, bahkan membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Lebih tragisnya, Allah sendiri telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tetapi itu pun mereka tolak, itu pun mereka bunuh. Mereka tidak menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus datang dari Bapa, Yesus datang dari surga untuk membawa konsep kehadiran kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. Tetapi yang terjadi adalah Yesus selalu dikucingkan, Yesus selalu direndahkan, Yesus selalu ditolak oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang ahli-ahli Taurat yang katanya ini adalah mereka yang senantiasa hidup di dalam bait Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan mendasar, mengapa mereka menolak dan mengapa mereka menolak dan tidak percaya kepada Yesus? Mengapa? Sebagaimana penggarap-penggarap kebun anggur itu, setiap kali si pemilik kebun anggur mengutus hamba-hambanya, tetapi mereka menolak, membunuh, bahkan tidak percaya apa yang dikatakan oleh utusan-utusan dari pemilik kebun anggur itu. Mengapa orang-orang Farisi tidak percaya? Mengapa orang-orang Farisi tidak mengenal? Mengapa orang-orang Farisi tidak tahu bahwa yang datang itu adalah Yesus yang membawa kebenaran kepada dunia ini? Maka jawaban sederhana adalah mereka tidak percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan mereka tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Bahkan mereka tidak tahu diri siapakah mereka sebenarnya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi kepada pemilik kebun anggur ini? Apa yang terjadi kepada pemilik kebun anggur itu? Kenapa setiap ada utusan selalu ditolak? Kenapa setiap ada yang disuruh oleh pemilik kebun anggur ini untuk menagih hasil, untuk menerima bagian yang menjadi haknya,
Kenapa mereka selalu ditolak? Kenapa mereka selalu dilempari dengan batu? Kenapa mereka selalu dibunuh? Alasannya adalah karena penggarap-penggarap itu tidak mengenal dengan baik siapa pemilik kebun anggur yang baik hati itu. Penggarap-penggarap itu tidak percaya bahwa setiap utusan pemilik kebun anggur itu, para penggarap itu lupa diri bahwa mereka hanyalah orang yang sebenarnya beroleh belas kasihan sang pemilik kebun anggur itu. Mereka hanyalah penyewa. Mereka tidak memiliki lahan atau tanah milik sendiri. Mereka tidak percaya. Mereka tidak mengenal siapa Tuhan pemilik kebun anggur itu. Para penggarap berpikir bahwa anggur itu bisa produktif, bahwa anggur itu selama ini adalah karena segala usaha mereka, karena kemampuan mereka, bahkan jerih lelah mereka maupun tantangan yang mereka hadapi ketika mengelola kebun anggur itu. Dan dipastikan para penggarap itu sudah menikmati bagaimana melimpahnya hasil kebun anggur itu. Mereka sudah nyaman. Mereka sudah nyaman dengan keadaan mereka. Lalu tiba-tiba sang pemilik kebun anggur datang untuk meminta bagiannya, meminta yang menjadi haknya. Hal ini tentu membuat para penggarap dimungkinkan merasa terganggu. Merasa terganggu sebab nanti pendapatannya, pemasukannya akan berkurang. Sebab bagian dari hasil kebun anggur yang sudah kita panen ini akan disita, akan diambil oleh Tuhan anggur itu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, lazimnya dalam dunia ini, jika urusan kenyamanan hidup terganggu, apalagi urusan perut, maka segala cara pasti kita lakukan, bahkan dihalalkan. Ironisnya sampai melakukan pemufakatan jahat hingga pembunuhan. Apa yang kita lihat dan saksikan di tengah-tengah dunia ini sudah hal yang biasa saja. Sebagaimana yang dilakukan para penggarap-penggarap yang jahat itu, begitu juga dengan bangsa Israel yang selalu memberontak kepada Tuhan, kepada Nabi Tuhan, hanya karena persoalan makanan dan minuman. Seperti bangsa Israel, mereka berontak kepada Tuhan hanya persoalan makanan dan minuman, hanya karena persoalan kedagingan, sehingga membuat mereka tidak percaya dan tidak mengenal Tuhan yang Maha Kasih itu telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan, dari tanah kesengsaraan, dari perhambaan dan kemelaratan, dan mereka dibawa kepada sebuah tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Saudara yang terkasih, Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini menghadirkan konsep kerajaan Allah. Tetapi justru orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang mengklaim dirinya adalah orang yang menguasai hukum-hukum Tuhan, orang yang selalu berada dalam bait Allah, namun mereka pada kenyataannya menolak dan memberontak kepada setiap pekerjaan-pekerjaan Yesus. Mengapa? Mengapa? Alasannya adalah karena bagi mereka setiap pelayanan Yesus telah menyinggung dan mengganggu kehidupan mereka, telah menyinggung dan mengganggu kenyamanan hidup mereka. Kehadiran Yesus telah merusak reputasi, bahkan mengganggu urusan perut, urusan mata pencarian mereka. Itu terjadi kenapa? Karena semakin banyak pengikut Yesus, tetapi pengikut mereka semakin berkurang. Tentu saja pemasukan mereka, persembahan orang-orang akan berkurang ke bait Allah karena pengajaran Yesus. Sehingga berbagai cara mereka pakai, menyingkirkan bahkan membunuh Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah. Yesus tidak pernah menolak. Yesus tidak pernah melakukan hal kejahatan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Sekalipun ada tantangan di hadapannya, bahkan maut akan dihadapinya, kematian akan dialaminya, siksa salib akan dialaminya untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bagi Yesus, ketika dirinya telah diutus Allah untuk menggarap kebun anggur milik Bapaknya yaitu dunia ini, Yesus tetap komitmen, Yesus tetap konsisten dan persisten untuk mengusahakan dan mengelola kebun anggur, yaitu pelayanannya di tengah-tengah dunia ini, supaya menghasilkan buah-buah yang baik kepada Bapaknya di surga. Kendati pun dia ditolak, dikucilkan, dibunuh, bagaikan batu-batu yang dibuang oleh tukang bangunan,
tetapi di tangan Allah batu itu telah menjadi batu penjuru, sehingga kerajaan Allah tetap ada pada Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kebun anggur atau kerajaan Allah yang dipercayakan bagi kita mungkin berbeda-beda. Jika kebun anggur yang dipercayakan Allah kepada kita berupa pelayanan dalam gerejanya, maka jadilah penggarap yang baik dan hidupilah pelayananmu, sehingga engkau menghasilkan buah yang baik pula. Jika kebun anggur yang dipercayakan Allah kepada kita berupa talenta, maka pergunakanlah talentamu untuk memuliakan Tuhan, baik di dalam kehidupanmu sehari-hari maupun dalam kehidupan pelayananmu. Jika kebun anggur yang dipercayakan Allah kepada kita adalah keluarga, apapun peranmu, engkau sebagai seorang suami, engkau sebagai seorang istri, engkau sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, jadilah pengelola yang baik di dalam keluargamu, sehingga keluargamu menghasilkan nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan keluarga. Jika kebun anggur yang dipercayakan Allah kepada kita adalah harta kekayaan, maka kelola harta kekayaan itu yang engkau punyai untuk dipergunakan memuliakan Tuhan dan menolong sesama yang membutuhkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kerajaan Allah tidak berbicara tentang kuantitas, tetapi berbicara tentang kualitas. Karena Yesus berkata, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Di dalam kerajaan Allah tidak berbicara tentang persekutuan yang rutinitas tapi tidak berkualitas. Karena Yesus berkata, di mana berkumpul 2 atau 3 orang demi namaku, aku hadir di sana. Di dalam kerajaan Allah bukan persoalan makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam kerajaan Allah bukan berarti kita menjalani hidup ini dengan nyaman-nyaman saja. Tidak ada tantangan, tidak ada penderitaan. Karena Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut aku dengan setia sampai pada akhirnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin pada kesempatan yang lalu-lalu kita telah menjadi penggarap-penggarap yang jahat terhadap kebun anggur yang dipercayakan Allah kepada kita. Kita tidak menyadari bahwa sebenarnya hidup kita adalah penggarap-penggarap yang membutuhkan kasih daripada Tuhan, yang membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Tetapi justru kita selalu memberontak. Bisa saja firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya, bisa saja firman Tuhan yang kita dengarkan, sering kita mengeraskan hati, menolak kebenaran itu dan membenarkan diri kita. Kita tidak tahu diri bahwa sebenarnya kita ini adalah penggarap-penggarap yang sesungguhnya hanyalah penyewa di tengah-tengah kebun anggur Tuhan. Ketika Tuhan meminta hasilnya, ketika Tuhan ingin melihat buah dari pekerjaan kita, semuanya adalah buruk. Semuanya adalah tidak ada yang berkenan. Karena apa? Kita selalu merampas yang menjadi hak kita. Kita selalu mencintai apa yang menjadi hak kita tanpa memikirkan Allah yang sebenarnya melihat kita. Allah yang sebenarnya menilik hati kita, bahwa di dalam pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dimanapun kita berada, apakah kita di dalam gereja, dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, kita harus menghasilkan buah yang baik kepada Tuhan, supaya tetap kerajaan Allah itu tinggal di dalam kita. Sebab jika tidak demikian, maka kerajaan Allah itu akan diambil daripada kita dan diberikan kepada yang lain. Itu makanya sebabnya dikatakan kepada orang-orang Farisi, ketika Yohanes datang ke tengah-tengah dunia ini, Yohanes Pembaptis menyuarakan suara kebenaran firman Tuhan. Yang bertobat adalah orang-orang yang berdosa, pemungut-pemungut cukai, para perempuan-perempuan sundal. Tetapi kamu orang-orang Farisi, engkau tidak percaya dan menolak suara kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Kerajaan Allah tidak berbicara tentang bagaimana kita lamanya menjadi seorang Kristen, bagaimana kita lamanya menjadi seorang pelayan Tuhan. Karena Yesus berkata, yang terkemudian akan yang menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terkemudian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, bagi kita di tempat ini, selama ada kesempatan, selama Tuhan mempercayakan kebun anggur yang harus kita kerjakan, maka hasilkanlah buah-buah yang baik. Jika tidak demikian, awas, jangan sampai kerajaan Allah diambil daripadamu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada saat ini kami telah mendengarkan dan memperdengarkan firman-Mu. Tuhan, kami sungguh menyadari selama dalam kehidupan kami menjadi seorang Kristen, apakah kami sudah percaya, apakah kami sudah mengenal Tuhan. Karena seiring perjalanan kehidupan kami sungguh menyadari betapa kami tidak menghasilkan buah yang baik yang dapat dinikmati oleh semua orang. Kami tidak menghasilkan buah yang baik yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan. Baik dalam pelayanan kami, baik dalam pekerjaan kami, baik di tengah-tengah keluarga kami, bahkan dimanapun kami berada Tuhan, kami sering menjadi penggarap-penggarap yang jahat. Tuhan, pada saat ini kami mohon pengampunan-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya ketika pada saat ini ketika mendengarkan firman-Mu, maka kami belajar untuk menjadi penggarap-penggarap yang baik dan menyerahkan hasil yang terbaik kepada Tuhan pada masanya. Terima kasih Bapak, tolong kami semua yang hadir pada saat ini. Kendati apapun kondisi kami yang kami alami saat ini, jika hidup kami Tuhan mengalami guncangan, Tuhan kuatkan kami. Jika kami Tuhan mengalami sakit penyakit pada saat ini, dalam nama Yesus sembuhkan kami. Jika kami pada saat ini mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan kami. Jika iman kami Tuhan pada saat ini lemah, Tuhan berikan kekuatan iman kepada kami, supaya iman yang sedikit itu pun kami pelihara dan kami setia mengikut Tuhan sampai kesudahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Lawatlah seluruh umat Tuhan di tempat ini, bahkan seluruh jemaat ini Firdaus di darat saya, agar kami benar-benar menjadi jemaat yang menghasilkan buah-buah yang baik. Terima kasih Bapa, ini doa kami, permohonan kami, yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Bersama kita naikkan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah dipuji. Maka kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih kekal dari Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati hidup saudara hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Yesus memberkati. Kita bersalam-salaman ke depan. Kita salam Covid. Amin. Amin.